Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajarnya. Video kali ini kita akan belajar mengenai sistem tata surya, evolusi dan revolusi bumi, serta akibat untuk kehidupan di bumi. Nah, mari kita simak materi ini baik-baik. Tata surya. Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat dan planet-planet, komet, meteoroid, dan asteroid yang mengelilingi matahari. Sistem tata surya sendiri ditemukan oleh Johannes Kepler, seorang ahli matematika dari Jerman. Beliau mulai mempelajari orbit-orbit planet pada awal tahun 1600-an. Beliau juga mengemukakan bahwa bentuk orbit planet tidak melingkar, tetapi berbentuk oval atau elips. Beliau juga menemukan bahwa planet bergerak dengan kecepatan yang berbeda-beda dalam orbitnya di sekitar matahari, di mana Merkurius memiliki rata-rata kecepatan yaitu 48 km per sekon, sedangkan Venus memiliki rata-rata kecepatan 35 km per sekon. Bumi sendiri yang kita tempati memiliki kecepatan 30 km per sekon. Mars memiliki 24 km per sekon, Jupiter memiliki 13 km per sekon, Saturnus memiliki rata-rata kecepatan 9,7 km, Uranus memiliki 6,8 km, dan Neptunus memiliki 5,4 km. Matahari adalah bintang yang berupa bola gas panas dan bercahaya yang menjadi pusat dari sistem tata surya. Tanpa energi intens dan panas matahari, tidak akan ada kehidupan di bumi. Secara kimiawi, sekitar 3/4 massa matahari terdiri dari hidrogen. Matahari memiliki 4 lapisan, yaitu inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona. Bagian dari tata surya yang selanjutnya yaitu planet-planet, di mana planet sendiri ialah suatu benda gelap yang mengorbit sebuah bintang. Planet ditemukan oleh para ahli astronomi melalui serangkaian pengamatan dan penelitian selama ribuan tahun. Planet terbagi menjadi dua, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam yaitu planet yang letaknya di antara matahari dan lintasan edar bumi. Sedangkan planet luar yaitu planet di luar edar bumi. Planet dalam yang pertama yaitu ada planet Merkurius, di mana planet Merkurius adalah planet terkecil di tata surya, sekaligus yang terdekat dengan matahari. Periode revolusi planet ini merupakan yang terpendek dari semua planet di tata surya. Permukaannya berkepundan akibat tumbukan meteor dan atmosfernya tipis dan tidak memiliki satelit. Planet dalam yang kedua yaitu ada Venus, di mana Venus adalah planet terdekat kedua dari matahari. Planet ini disebut bintang timur atau bintang pagi atau bintang fajar karena tampak di sebelah timur sebelum matahari terbit, dan juga disebut bintang barat atau bintang senja atau bintang malam karena tampak di sebelah barat pada sore hari, dan planet ini juga tidak memiliki satelit. Planet dalam yang ketiga yaitu Bumi, di mana planet ini adalah satu-satunya planet yang memiliki kehidupan dan rotasinya yaitu berkisar 24 jam, sedangkan revolusinya yaitu 365 hari, 6 jam, 9 menit, 10 detik.
Dan planet ini memiliki satu satelit, yaitu yang bernama bulan. Planet dalam yang selanjutnya yaitu ada planet Mars, di mana planet ini merupakan planet terdekat keempat dari matahari. Planet ini juga disebut bintang merah karena pada malam hari berwarna merah dan memiliki satelit yang bernama Phobos dan Deimos. Dan planet ini juga kemungkinan ada air. Itulah planet-planet yang termasuk planet dalam. Dan selanjutnya yaitu planet luar. Planet luar yang pertama yaitu ada Jupiter, di mana planet ini planet yang terdekat kelima dari matahari. Planet ini juga merupakan planet terbesar di tata surya dan memiliki 16 satelit. Planet luar yang kedua yaitu ada planet Saturnus, di mana planet Saturnus merupakan planet yang paling indah di antara planet-planet yang lain, karena planet ini memiliki cahaya yang indah dan memiliki cincin. Saturnus merupakan planet terbesar kedua di tata surya setelah Jupiter, dan planet ini memiliki 19 satelit. Planet luar yang ketiga yaitu Uranus, di mana planet ini merupakan planet ketujuh dari matahari. Uranus merupakan planet yang memiliki jari-jari terbesar ketiga sekaligus massa terbesar keempat di tata surya. Planet ini juga bercincin awan dan memiliki 5 satelit. Planet luar yang terakhir yaitu Neptunus. Neptunus di sini juga disebut sebagai saudara kembar dari Uranus. Dan Neptunus merupakan planet terbesar keempat berdasarkan diameter dan terbesar ketiga berdasarkan masanya. Dan planet ini memiliki 2 satelit. Gerhana bulan. Bulan di sini yaitu merupakan satelit dari planet bumi. Bulan memiliki beberapa peristiwa yaitu peristiwa gerhana bulan. Gerhana bulan sendiri terjadi apabila sebagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi. Itu terjadi jika bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus yang sama, sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan sebab terhalangi oleh bumi. Jenis-jenis gerhana bulan. Jenis gerhana bulan yang pertama yaitu gerhana bulan sebagian. Pada saat terjadi gerhana bulan sebagian, tidak seluruh bagian bulan yang terhalangi oleh bayangan bumi, sedangkan sebagian permukaan bulan yang lain berada di daerah penumbra. Jenis gerhana bulan yang kedua yaitu gerhana bulan penumbra. Pada saat terjadi gerhana ini, seluruh bagian bulan berada di bagian penumbra, sehingga bulan masih dapat terlihat dengan warna yang suram. Jenis gerhana yang ketiga yaitu gerhana bulan total, di mana pada saat terjadi gerhana bulan total ini, bulan berada tepat pada daerah penumbra. Bagian dari tata surya yang selanjutnya yaitu ada asteroid, di mana asteroid di sini merupakan potongan-potongan batu yang mirip dengan penyusun planet. Sebagian besar asteroid terletak di antara orbit planet Mars dan Jupiter. Planet ini juga disebut planet minor. Asteroid berkumpul pada lintasan yang disebut sabuk asteroid. Bagian dari tata surya yang selanjutnya juga ada meteoroid. Meteoroid merupakan batu-batu angkasa yang berukuran kecil yang melayang di angkasa dan bergerak cepat. Meteoroid tidak memiliki lintasan yang beraturan yang mengorbit pada matahari. Bagian dari tata surya yang selanjutnya yaitu ada komet.
di mana komet di sini merupakan benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis edar berbentuk lonjong atau parabolis atau hiperbolis. Rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Bumi berotasi dari arah barat ke timur. Waktu yang diperlukan bumi untuk sekali berputar yaitu 23 jam 56 menit yang dibulatkan menjadi 24 jam. Adapun beberapa akibat dari rotasi bumi yaitu terjadinya siang dan malam, gerak semu harian matahari, perbedaan waktu, pembelokan arah angin, pembelokan arah arus laut. Terjadinya siang dan malam. Bagian bumi yang menghadap ke arah matahari akan mengalami siang, begitu pula sebaliknya. Peristiwa ini terjadi secara bergantian. Panjang periode siang atau malam di khatulistiwa hampir sama sepanjang tahun, yaitu 12 jam. Namun, kadang-kadang ada sedikit perbedaan, yaitu panjang siang tidak sama dengan panjang malam. Perbedaan waktu siang dan malam akan menjadi lebih besar pada tempat-tempat yang jauh dari daerah khatulistiwa. Gerak semu harian. Seperti halnya ketika kamu naik kendaraan, baik mobil maupun kereta api, seolah-olah benda-benda di tepi jalan yang bergerak, padahal yang bergerak adalah kendaraan yang kamu naiki. Hal seperti itulah gambaran dari gerak semu benda-benda langit. Disebut sebagai gerak semu harian karena dapat mengamatinya setiap hari atau setiap saat. Perbedaan waktu. Setiap wilayah yang memiliki perbedaan bujur 15 derajat akan mengalami perbedaan waktu sekitar 1 jam. Jika jaraknya 30 derajat, maka perbedaan waktunya 2 jam, dan seterusnya. Angka ini berasal dari pembagian sudut tempuh dengan waktu tempuh, yaitu 360 derajat dibanding 24 jam, yang sama dengan 15 derajat. Pembelokan arah angin. Pembelokan arah angin akan menyebabkan angin yang bergerak ke arah khatulistiwa di belahan bumi utara bergerak searah jarum jam, dan angin di belahan bumi selatan bergerak berlawanan arah jarum jam. Efek pembelokan arah angin ini disebut dengan efek Coriolis. Pembelokan arah arus laut. Arus permukaan laut disebabkan oleh angin, maka arah arus laut sama seperti halnya angin. Jika belahan bumi utara, maka membelok searah jarum jam. Jika laut belahan bumi selatan, maka akan berlawanan arah jarum jam. Peristiwa bumi yang selanjutnya yaitu terjadinya revolusi bumi. Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Bidang orbit bumi mengelilingi matahari disebut ekliptika. Bumi berevolusi dengan arah berlawanan dengan perputaran jarum jam. Adapun beberapa akibat dari revolusi bumi yaitu terjadinya gerak semu tahunan matahari, pergantian musim, dan perbedaan lamanya siang dan malam. Terjadinya gerak semu tahunan matahari. Gerak semu ini berupa pergeseran posisi matahari ke arah belahan bumi utara, yaitu sekitar 22 Desember sampai 21 Juni, dan pergeseran posisi matahari dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan berkisar tanggal 21 Juni sampai 21 Desember. Disebut gerak semu karena sebenarnya matahari tidak bergerak. Gerak itu diakibatkan oleh terjadinya revolusi bumi dengan sumbu rotasi yang miring. Yang selanjutnya yaitu pergantian musim. Belahan bumi utara dan selatan mengalami 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin.
Pada tanggal 21 Maret, daerah di belahan bumi utara mulai memasuki musim semi. Sebaliknya, daerah di belahan bumi selatan mulai memasuki musim gugur. Musim ini berlangsung hingga tanggal 21 Juni. Pada tanggal 21 Juli, daerah di belahan bumi utara mulai memasuki musim panas. Sebaliknya, daerah di belahan bumi selatan mulai memasuki musim dingin. Musim dingin ini berlangsung hingga tanggal 23 September. Pada tanggal 23 September, daerah di belahan bumi utara memasuki musim gugur. Sebaliknya, bagian bumi selatan mengalami musim semi. Musim ini berlangsung hingga tanggal 22 Desember. Pada tanggal 22 Desember, daerah di belahan bumi utara memasuki musim dingin dan daerah di belahan bumi selatan memasuki musim panas. Musim ini berlangsung hingga tanggal 21 Maret tahun berikutnya. Perbedaan lamanya siang dan malam. Tanggal 21 Maret dan 23 September setiap tahunnya, semua tempat di bumi kecuali kutub mengalami siang dan malam sama panjang, yaitu 12 jam. Tanggal 21 Juni ketika matahari ada pada kedudukan paling utara, belahan bumi utara mengalami siang lebih panjang daripada malam. Sebaliknya, di belahan bumi selatan, lamanya siang akan lebih pendek daripada malam. Daerah dalam lingkaran kutub utara mendapat sinar matahari selama 24 jam, sehingga siang akan terjadi secara terus-menerus pada waktu itu. Sebaliknya, di daerah lingkaran kutub selatan tidak mendapat sinar matahari selama 24 jam, sehingga malam terjadi secara terus-menerus pada waktu itu. Nah, itulah tadi penjelasan kenapa di bumi terjadi siang dan malam, perbedaan waktu, pergantian musim, serta perbedaan lamanya siang dan malam. Jadi, semakin kita belajar, semakin kita tahu bahwa kekuasaan Allah sungguh luar biasa. Cukup sekian penjelasan video kali ini. Berjumpa lagi dengan saya di video selanjutnya, tentunya dengan penjelasan yang berbeda. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.